Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 Desain Pembelajaran akan mendiskusikan tentang materi blended learning. Sebelum berdiskusi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu pertama saya sendiri, Muhammad Rian Jayus dengan NIM A1D1211054. Saya Serica Ulialinata dengan NIM akhir 055. Saya Eka Fairani dengan NIM akhir 056. Saya Abdul Qadri dengan NIM akhir 052. Saya Viva Nurismawanti dengan NIM akhir 053. Baiklah, mari kita mulai. Kita ini kan buka modul dulu. Ya. Kalian cari juga lah. Halaman berapa kemarin kah? Halaman akhir jadinya. 18. 118. Tuh. Oh, ini. Mm. Blended learning ini berapa sub di RPS? Rujukannya 4 kalau salah 3 ya. Tiga Tiga kalau ke salah. bawah. 3 ya? Ke bawah. Kalau tidak salah. 3 sub. Berarti ini ya konsep pembelajaran blended learning, karakteristik dan pembelajaran sama model-model 4 dah sih? Di sini 4. Sama yang terakhir nih bukan rancangan model pembelajaran blended learning. Oh ya 4. Ya, 4. Nih blended learning. Aduh di modul 3. Kegiatan belajar 4. Coba kita baca dulu ya. Dia bisa online, bisa. Tapi ini lebih ke online dah sih blended learning ini. Di sini juga dibilang sistem pembelajaran Blended. digunakan dalam model blended learning. Blended learning itu berarti ini ya, ada terdiri dari 2 model atau kayak mana yang dicampur. Mungkin. Tengok dulu ke bawah ada itunya. Itu ada TPACK-nya. Mm-mm. Terus, nah ini. Dan model pembelajaran blended learning, salah satu model pembelajaran yang dapat mengakomodasi upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan tantangan era abad 21. Terus yang bawahnya tuh melalui kombinasi antara pembelajaran tradisional dilengkapi dengan sesi pembelajaran online. Iya, 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 iya. Oh iya, dia berarti ini ya dicampur. Dicampur. Berarti ini bisa dipakai 2 ekor, dak? Bisa kita Mm-mm. pakai tatap muka sama Iya bisa. daring. Mm-mm. Berarti juga ini nih bagus juga diterapi pas masa COVID kemarin. Lanjut. Iya. Hmm. Ya. Nah, cupnya. Hmm. Rancang model.
Pokoknya dia tuh mengkombinasikan lah tatap muka sama Mm-mm. online. Ya, di sini dibilang juga, nah. Namun dalam pembelajaran ini, keberadaan teknologi lebih difokuskan untuk memfasilitasi peserta didik. Nah, dalam model blended learning ini, sesi online dan sesi tatap muka tuh saling melengkapi dan berkesinambungan. Maksudnya tuh pas sesi pembelajaran online membahas materi dan kegiatan pembelajarannya pas tatap muka gitu. Jadi Hmm, pas di rumah tuh kayak Oh, ya, itu ya. kasih video dulu kayak Pak Hendra. oh iya iya iya, Ya, bisa paham, bisa paham. bisa. Mm-mm. Paham. Gitu ya. Ini juga Nafa, coba tengok Fa, ada 3 alasan utama Iya. memilih untuk menggunakan model Kenapa sih pembelajaran. harus pakai blended learning gitu nah? Mm-mm. Meningkatkan kualitas belajar peserta Ini ada untuk didik. meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Hmm, Habis itu akses, fleksibilitas kayak mana sih? Memperluas fleksibilitas, jangkauan. akses fleksibilitas dalam pembelajaran. Fleksibilitasnya apa sih? Fleksibel, Fleksibel. Ya, bebas berarti. ya tidak kaku. Iya, Menyenangkan mungkin. tidak terbatas gitu. Explore-nya Iya. luas. Efisiensi. Di sini juga Tapi kalau ini apa online offline kan hybrid online offline juga ada pembelajarannya. Hybrid itu apa? hybrid tuh Gabungan juga. sama ya Ya, kayak sama. apa namanya tadi? Hybrid? Ya, Yo, dia gabung juga ya, ya. ya. Ada karakteristiknya. Iya. Modelnya yang banyak. Ada berapa modelnya? Model yang pertama nih kebagi. Oh iya. Mm-mm. Udah rotasi ini ada lagi dah ininya bagian Yo, bagi. tapi yang habis cuma yang pertama cuma ada anaknya. Hmm, iya iya. Berapa ya kok anaknya nih? 1, 3 ada apa? 4. 1, 2, 3, 3, 4, 4. 4. Iya aku baru dengar ini model kelas flex. Lalu ceng. Dia nih Flex. sebagian. Tengok, coba baca. Oh, fleksibel. Model kelas flex. Contohnya contohnya di bawah tuh Cah ada tuh. Oh iya. Ini Tuh. contoh. Ada dah ya ini nih diterapin di Indonesia. Salah satu akademi di San Francisco menerapkan model pembelajaran flex di mana guru yang mengajar pada sesi pembelajaran tatap muka merancang strategi pembelajaran dan intervensi untuk sesi tersebut berdasarkan data yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran online. Iya ya. Intervensi. Tuh ada model itu ya, contoh Contohnya. ilustrasi modelnya. Ini dimasukin ya di makalah kayak gambarnya. Iya. Model set blend. Soalnya contoh-contohnya ini banyak yang itu dah sih, yang di luar. Ini nah. Jadi aku udah masukin contohnya, cuma pengertiannya bemo gambar.
Iya, tak apa-apa Kak. Enriched virtual. Namanya bagus-bagusnya. Mm-mm. Nah, kalau ini sepenuhnya kelasnya online. Terus Hmm. homeschool. Ini contohnya kayak mana ya? Pertemuan sama program pembelajaran di suatu e-academy EUT lah sih. Oh, dia pertemuan pertamanya baik ini. tatap muka. Tatap muka. Cap, bisu. Iya, Ya. bisa online terus. Emang UT gitu, berarti? Tutorial? Hmm? UT online terus gak sih? Ya, ya. Online. Nah. Makanya lah kalau UT itu cuma untuk ini, untuk naikin Mengambil jabatan almetnya? Iya. Cuma nyari gelar baik. sama gelar baik, Hmm. model kelas yang sesuai. Itu. Oh, 5 ekor ya berarti modelnya. Mm-mm. Memilih model kelas yang sesuai. Itu kan tergantung kita. Iya, Tuh, disesuaikan dengan karakteristik seperti fasilitas belajar yang bawah tanda cak. iya. Mana sih? Mm-mm. Ya, ada Merancang modul. video. Tuh ada berapa ya kemarin? 1, 2. Nah, ini anaknya juga ada lagi. Mm-mm. 2. Nah, ini tabel-tabel tidak aku masukin. Tabel ini. Mm-mm. Tidak usah lah. 4. Udah 4 teman. Lihat mode. Lihat modul. Lihat mode ini lah lama ya. 2008. Itu penunjang iya. Yaudah 2008. Gue baru make pas kuliah nih Edmundo. Aku SMA Aku dulu SMA. make sih kelas 10. Edmundo. Baru dengar pas kuliah. Iya ya. Aku dulu Iya, pas aku kelas juga 10. Edmundo. Aku dulu pas kelas 10. Dulu masih ada pelajaran TIK. Habis itu hilang. Google Group. Oh, ada Google Group. Google Group nih ini termasuk semuanya deh sih. Kayak yang ini ada Gmail, ada Google Drive. Sama kalender. Satuan. Oh, Banyak. Dia kan ada yang Google Google dokumen. mm-mm. Tapi ininya udah ada dah Google Meet apa di grup nih. Ini grupnya gak sih mungkin? Ini web forum diskusi Mm-mm. secara online. Iya. Vault. Vault baru dengar juga aku. Iya, aku juga Vault nih. Ini lucunya ada Hangout Meet. Itu udah lagi gitu. Forum diskusi. Hmm. Gak ada. Kita pembagian tugas lagi. Yang buat makalah. Hmm. Dia yang buat makalah. Buat makalah. Iya. Nah, kayak Aku biasa. buat makalah. Eka, Iya. aku, Afifa, sama Abror. Rian PPT ya. Aku Rian sama Abror berdua PPT. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mm-mm. Beda genre PPT-nya. Iya. Aku Canva, Rian. Apa ya? Slide go. Iya. Apa? Rian Berdua slide ya? go. Beda Jangan lupa genre. ya. Aku sih yang cute-cute. Cute.
gizi, cute. Tuh PPT. Jangan lupa foto kita ya, Nah. Iya, itu harus tuh di setiap PPT aku buat kayak itu. Ada. Apa lagi nih? Atau kita nak ini, tampilin ininya makalahnya. Cek-ceknya hari kedua gitu nah. Iya. Boleh. Ya sekaligus. Tutuplah dulu jadi. Iya, tutup dulu. Ya, Ya, pembagian makalah hasil tutup ya. diskusi kami. Ya. Mana nampak ada gambar aku situ? Paling besar. Ini kosong. Nampak. Baiklah, dari diskusi kami membagi tugas kepada para anggota kelompok, yaitu untuk pembuatan makalah akan dikerjakan oleh Saudari Serica, Saudari Eka, Saudari Afifa, dan Saudara Abror. Sedangkan untuk pembuatan PPT akan saya sendiri yang buat. Dan itulah diskusi kami pada pertemuan kali ini, dan kami dari kelompok 4 ingin mengakhiri diskusi pada kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Satu. Kak, awas Kak, ini nanti terpotong Kak, ketahuan gitu Kak. Apa tuh potong? Ininya, pas kau ngedit video. Lupa tekan kan di dalam kanan. Mampus lagi. Iya. Ini emang di bawah ya nih, 2023 nih. Bukannya kayak gini ya? Mana nih? Kita menunya lain ya. Iya, gitu. Yang standar Enggak tuh 2010. Saudara. Udah. Udah nampil kok makalahnya? Apa, Rian? Makalahnya udah nampil loh? Belum kan? Sudah. Nah, dia aku belum. Udah Coba siap. keluar Tinggal dulu Yan. Oke, masuk lagi. Pokok-pokok materinya. Nih pokok materinya yang kemarin. Ada 4 kan kemarin kan? Pokok ininya. rumusannya. Kemarin siapa Konsep. yang bilang 3? Kau yang 3. Pembahasan. Pengertian. Ya, ini udah ada istilah. Mm-mm. Ini menurut ininya. Ini udah dimasukin kah? Ke dapus kah? Lah itu ya udah tahu Abrar masuk I. Ada dah ya? Arya, ada Masih. hotspot Arya. Udah ada tuh. Aku juga masih dari Oh, udah buku nih, Mbak. Ya kan itunya juga dimasuki, Bro. Yang menurut para ahli itu dimasukin juga. Menurut dalam jurnal itu, Be. Nah, ini banyak nih, nah. Usama, das dan Dia tuh das dan das. ada sini. Hah? Das dan Ini das. das dan das memang ya. Das. PKD Iya, gitu. emang Sama gitu. namanya. Memang ya. Satu marga ada sih. Iya. Nama belakang dipakai. Mungkin adik kakak. Ini yang kemarin nah, tinggal alasan utama juga. Iya. Ini juga Karakteristik tuh kan yang kemarin kan cuma ada 3 di modul tuh. Jadi aku tambahin dari jurnal lain. Tapi itu yang menurut tuh nah. Oh iya ini. Tapi ini kita cari lagi ininya, dapusnya. Banyak jadi dapusnya. Iya. Sama Usman.
Das and das. Model-modelnya nggak sama Oh, nih. rusak. Nih. Tidak sama ya. Habis itu tuh langsung aku beda ada contoh. Hmm. Gambarnya tuh kan ada itunya kah? Gambar apa? Apa? Nggak ada, kan yang di modul tadi kan ada kutipan bawahnya tuh. Jadi salin juga kutipannya. Nggak apa-apa. Enggak. Kan ini cuman misalnya ini model apa kayak gini gitu nah. Ya kan itu tahu. Di atasnya. Ini kan kami nemu itu nggak sih yang implementasi model pembelajaran blended learning. Nah, itu mau dimasukin di 2.4-nya ya? Yang 2.4 tuh tentang ini dak. Oh, Coba merancang cari. model. Boleh. Kamu sama Sui? Ini Kami ya. tuh nemuin implementasinya, cuman kami bingung mau masukin di poin keberapa gitu loh. Masukin ke Masukin di pas ini juga Kalian bisa. gimana? Ini kan ada ABC-nya ya. apa tuh? Iya, mengintegrasikan. C, Newton, D. evaluasi. Masukin di Apa sini. tadi Apipa? Implementasi ya? Ya, perimplementasian itu model pembelajaran. Jadiin E beda Tapi sih. Iya, jadiin itu yang ini. masuk dalam sub yang di apa dah? Apa di RPS dah? Implementasi Yang mana itu. tuh? Apa dah RPS? Nggak ada, Di dia udah RPS ada nggak subnya. ada. Cuman kita mau nambahin biar itu. Ya. Ya banyak. Nambahin penerapannya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Di sini Mbak Eva tambahin Pak. Ini kan ada nih Pak. D, dak. Agak bikin E baik. Iya, bikin Oke, oke. Nah. Dapusnya jangan lupa Apipa. Kalau dapus nih ada ketentuannya dah? Model dapusnya. Maksudnya? Ketentuan kayak mana? Kayak mana tuh? Biasanya kalian. Kan apa model penulisan dapus kan macam-macam. Ada model apa 7, ada model apa tuh Hamburg. Aku taunya kayak gini, cuman palingan diurutin secara abjad. Terus kalau misalnya namanya ini ditebaliin, itu bahaya deh sih. Iya. Aku taunya yang kalau yang jenis-jenis itu Nayan, kalau buku beda, kalau jurnal beda gitu. Nggak tahu aku yang Hamburg apa tadi? Iya. Apa ya? Iya, dia kan biasa ada yang apa Hamburg. Kalau di apa kan di itu bisa dipilih itu mau model apa, nggak kita outputnya. Ini Tapi kan sekarang kan nggak ada ini ya, nggak ada ribet lagi, karena kan pakai Mendeley. Iya, pakai Mendeley itu di apa? Dipilih jenisnya. Ada jenisnya. Oh itu kan jenis ininya udah sih? Bukannya jenisnya cuma web, jurnal, kalau itu buku gitu dak? Enggak, jenis pengurutannya tuh beda-beda dia tuh urutannya tuh. Urutannya aduh. bisa ada alamatnya di yang tengah misalnya. Ada yang alamatnya di belakang, apa websitenya di belakang. Gitu. Kita pakai yang umum di Unja ya. Iya yang Apa, itu baik. apa 7? Apa 7 apa 6? Apa? 7. Aku saya pakai apa tuh? Nah, Apa ya, yang mana bro? apa 7 tuh? Apa 7? APA 7. Tapi kalau kayak kemarin aku buat esai itu mintanya Hamburg deh. Amber. Lain-lain. Emang kayak mana bentuknya beda nian ya? Di dapusnya lagi. Pengurutannya beda Beda sih. Mbak. Beda. Pengurutannya. Iya pengurutan. Besar kecil hurufnya beda juga. Cara kutipannya lah ya, beda.
Oh. Iya. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi, woi. Apa lagi nih? Dan ada, besok kita tinggal PPTB lagi, simulasi. Terus ini tambahin kesimpulan juga. Mm-mm. Simpulan. Sip. Bisa simulasi lagi. Ya, yang tutup layan. Bentar. Baiklah, sekian diskusi kami pada pembahasan makalah tentang pembelajaran blended learning. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Ya. Bagian tugas. Ya, bagian itu sudah. Lapor on cam. Modelnya nih 2 orang beca. Ini 1. Pengertian. Yang mana model tuh? Nomor 3 ya. Karakteristik model 4. Ya. Oh, cuma 4. 5 deng. Ya, pembagian. Siapa yang mau jadi moderator? Moderator? Moderator. Antara pengertian tuh sambunginnya sama Baikkan aja jadi karakteristik. moderator. Apa? Apa yang? Aku moderatorian. Pengertian tuh gabungin be sama ini. Karakteristik kan cuma 3 juga karakteristiknya. Boleh. Berarti ini 1 orang. 1 orang. 1 modelnya ada 5 ya. Model nih kan yang pertama tuh kan ada anaknya lagi 3. Jadi seko orang jelasin model pertama baik, terus sekoknya lagi model 2, 3, 4 sama 5. Boleh. Sama yang ini sekok dak. Mm-mm. Dah, Ini perlu juga dak dibagi 2 yang merancang tuh Ica. merancang nih, bentar buka ininya kak. Kawan. Merancang. Kayaknya bagi 2 lah. Soalnya banyak juga. Iya dak sih? Oh, Nah, ya berarti moderator ikut baca. ya. Kau be ngambil awal, bro. Ya Ya, langsung. sampai yang pengertiannya. Mm-mm. Sampai ini Pengertian sama karakteristik. Banyak ya. pendek ini. Ya, Ini. aku mau model. Aku juga model. Kamu yang pertama apa 2, 3, Tebak 4, 5-nya, Cak? Aku yang pertama kah? Ya, berarti aku 2, 3, 4, 5 ya. Heeh. Berarti orang ini inilah 4. Berarti tinggal Ya, Rian sama Afifa yang 4 ya. udah nggak? Ayolah, Ya, mulai ya. Ayo mode. Duluan mode. Tadi kami bagian nomor itu nggak sih poin Kirim keempatnya? paket aja. Ya. iya ini Tinggal bagi burungnya. Afifa Keluar-keluar mau yang dulu. AB atau yang CD. Oh, oke. Bentar. Lebihnya Rian. Lebihnya.
yang ada gambar rancang. Yang poin keempat kami yang AB ya, Rian itu selebihnya. Ya, Rian yang CD. Rian ini Gimana? foto ya, Boy? Rian. Atau Dio yang macet? Kok tidak bergerak sih? Oke. Foto ya tuh. Tidak tahu aku. Nah, Nggak yang lempar. Dio. Jelek nasi dah. Udah lah, mulai be dulu, bro. Cepat. Mulai dulu, bro. Mulai ya. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Desain. desain pembelajaran, yaitu Bapak Syahrial dan Ibu Khairunisa. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul pembelajaran blended learning. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Rian Jayus dengan NIM akhir 054, saya sendiri Abrazul Qadri dengan NIM akhir 052, ada Afifah Nur Ismawati dengan NIM akhir 053, yang keempat ada Serica Aulia Dinata dengan NIM akhir 055, dan yang terakhir ada Eka Ulfa Khairani dengan NIM akhir 056. Baiklah, 056. 056. Baiklah, Aduh, Abror. tanpa panjang lebar lagi, maka kita akan lanjutkan pada materi. Sebelum kita mengetahui tentang pembelajaran blended learning, lebih baik kita mengetahui tentang apa itu konsep pembelajaran blended learning. Nah, pembelajaran blended learning itu secara bahasa berarti secara bahasa blended learning itu terdiri atas dua kosakata, yaitu kata blended dan learning. Blended itu berasal dari kata blend yang berarti campur atau campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik. Menurut Colin Dictionary atau formula suatu penyelarasaan, kombinasi atau perpaduan. Itu menurut Oxford English Dictionary. Sedangkan learning berasal dari kata learn yang artinya belajar. Sehingga sepintas istilah blended learning dapat diartikan sebagai campuran atau kombinasi dari pola pembelajaran satu dengan yang lainnya. Nah, menurut Stacker dan Holt, blended learning itu adalah sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. Yang kedua, setelah kita mengetahui konsep pembelajaran blended learning, maka kita perlu mengetahui karakteristik pembelajaran blended learning. Nah, karakteristik pembelajaran blended learning itu, yang pertama, model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Yang kedua, model pembelajaran blended learning ini merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung atau tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Nah, yang ketiga, guru dan orang tua dalam pembelajaran blended learning ini memiliki peran yang sama penting, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Ulfa dan Serica Aulia Dinata. Pada mereka berdua, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya, Serica, akan melanjutkan mengenai model-model pembelajaran blended learning. Yang pertama ada model rotasi atau rotation model.
model, yaitu pada model ini, peserta didik akan diatur untuk bergantian menempati pos-pos kegiatan pembelajaran yang telah disediakan. Misalnya, akan ada pos untuk kegiatan diskusi, mengerjakan proyek, tutorial secara individu, dan mengerjakan tugas atau latihan. Berikut beberapa model kelas yang termasuk pada kategori model rotasi. Yang pertama ada model kelas station rotation. Sesuai dengan namanya, dalam model pembelajaran ini terdapat beberapa tempat atau perhentian, di mana peserta didik dapat menempatinya secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan atau arahan dari guru. Yang kedua, ada model kelas lab atau whole group rotation. Berbeda dengan model kelas station rotation, di mana perpindahan atau perputaran yang dilakukan peserta didik masih berada dalam satu ruangan yang sama. Pada model kelas lab, peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Yang ketiga, ada model kelas flipped. Model pembelajaran flip classroom membalik siklus yang biasanya terjadi. Sebelum peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung melalui video secara online. Yang keempat ada model rotasi individu atau individual rotation. Pada model ini, siswa mendapatkan jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. Itu saja akan dilanjutkan oleh Eka. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Serica. Adapun model pembelajaran blended learning yang kedua yaitu model kelas flex. Pada model kelas flex, sebagian besar pembelajaran dilakukan secara online sehingga pembelajaran bersifat sangat fleksibel. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kecepatan belajar masing-masing. Pada model kelas ini, guru dapat berperan sebagai fasilitator. Lalu yang ketiga ada model safe blend. Pada model kelas ini, program pembelajaran dibagi menjadi 2 sesi. Salah deh. Pada model ini, peserta didik dapat mengambil satu atau lebih kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. Lalu yang keempat ada model enrich virtual. Pada model ini, program pembelajaran dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online. Pada awalnya, model kelas enrich virtual sepenuhnya adalah model kelas online. Namun pada perkembangannya ditambahkan model blend learning untuk memfasilitasi peserta didik melalui pembelajaran tatap muka. Lalu yang terakhir, memilih model kelas yang sesuai. Guru dapat memilih dan menggabungkan beberapa model kelas dan disesuaikan secara dengan kebutuhan guru dan peserta didik. Proses penyusunan kegiatan belajar masing-masing model blended learning disesuaikan dengan beberapa karakteristik seperti fasilitas belajar, ketersediaan akses terhadap teknologi, usia dan kemampuan peserta didik, serta durasi jam pelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rian dan Saudari Afifah Nursmawati. Kepada mereka kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Materi selanjutnya adalah merancang model pembelajaran blended learning. Yang pertama adalah mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Ketika merancang pembelajaran yang menggunakan model blended learning, guru harus memadukan jenis-jenis interaksi di atas baik dalam pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka. Nah, yang kedua adalah menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama standar capaian dan tujuan pembelajaran, yang kedua penilaian, dan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Kepada Baiklah, ketika
ada evaluasi pembelajaran model blended learning. Baiklah, materi yang selanjutnya evaluasi pembelajaran model blended learning. Selama kegiatan belajar berlangsung, alangkah baiknya jika guru membuat catatan mengenai hal-hal penting yang terjadi dan perlu diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Adapun beberapa contoh pertanyaan yang dapat menjadi acuan untuk refleksi adalah pertama, kegiatan apa saja yang berhasil berjalan dengan baik. Kedua, dan kegiatan Lah iya. Jelek nih ya jaringan Rian tuh. Kelempar dia tuh. Dah ada, lanjut be. Bro. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Sahabat itu seperti sweater lama, meski kadang tidak layak namun tetap menghangatkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah, apalagi nih yang kita bahas nih? Pertanyaan. Ya, pertanyaan. Pertanyaan. Apa yang kemarin kata Rian Samo tuh dengan blended learning? Hybrid. Hybrid. Nah, apa bedanya? Ya, apa beda? Blended learning sama hybrid. udah dilanjutkan yang tadi. Ya, Sudah lah. selesai. Ya, udah lah ya. Hybrid, pembelajaran hybrid coba. Sangat menarik PPT. Kayak robot ini kau. Jelek ini kan. Kau. Ya, pertanyaannya ya. Bro, Kalau soal kayak gitu tuh enggak sih pertanyaannya dari berapa model tadi tuh model mana yang efektif diterapin. Iya. Kan itu kan kebanyakan contohnya di luar semua kan. Negeri Iya. yang cocok di Indonesia gitu. Ya, boleh. Mana yang cocok diterapin di sini? Terus apa lagi sih kok lagi ya? Kan tadi yang pertama beda ada tuh beda. Apa tadi hybrid ya? Hybrid atau hybrid? Iya. Hybrid. 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 nih kan kalau dicari di Google kan hybrid learning ini adalah gabungan antara kombinasi dua jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka dan online. Hampir sama ya berarti. Iya sama. Iya, sama ya berarti. Kalau ini Tampung bisa bener. kita bikin pertanyaan. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan pembelajaran blended learning dan berikan alasannya? Dipertimbangkan dalam Apa yang dipertimbangkan dalam penerapan blended learning berikan alasannya? yang penerapan. Kan tidak ada di makalah, ada apa tidak di Tidak ada.
Kalau yang perlu dipertimbangkan kemungkinan apa fasilitas apa kayak teknologi gitu kan yang memadai gitu. Iya. Mungkin gitu baik. Mm-mm. Tapi apa hybrid learning ini mengutamakan teknologi sebagai pendukung utamanya. Hampir sama juga. Kalau model hybrid itu dari mana? Dari luar juga ya, Yan? Ya Buat dari luar penelitian, kenapa? Tapi di RPS ada nggak bahas hybrid learning nih? Nggak Ada. tahu. Atau nama Ada lain kan? blended learning itu hybrid. Soalnya Entah. Soalnya aku nyari Iya kan kak. tentang pertanyaan blended learning, terus ada yang keluar pertanyaan tentang hybrid learning. Aku masih ini enggak sih satu rumpun kayaknya sama. Oh ada ini. Hybrid learning itu menggabungkan dua cara penyampaian materi, daring dan tatap muka. Sementara blended learning menggabungkan dua model pembelajaran antara belajar bersama dan belajar mandiri. Kalau belajar mandiri berarti tuh ini detik gurunya. Mm-mm. Hmm. Ini ada nih perbedaan hybrid learning dan blended learning. kalau kata Pak Eko itu apa kan? Sinkronus apa? Asinkronus. Yo, sinkronus asinkronus. Boleh, 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 boleh. Baiklah, demikianlah hasil diskusi kami pada hari ini, di mana pada hari ini kami telah mensimulasikan bagaimana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada besok Senin, untuk besok Senin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.